Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pet. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Baik, Pet gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kebetulan melihat Bu Siti sedang agak santai. Berarti Bu Siti punya waktu enggak? Ini kebetulan saya ingin sedikit bercerita tentang beberapa hal di dalam menghadapi pembelajaran, terutama masalah saya dengan siswa. Nah, Bu Vivi bisa enggak mendengarkan yang ingin saya sampaikan? Bisa sekali. Kebetulan saya lagi tidak ada waktu, lagi agak sedikit rileks. Silahkan Bu. Nah, alhamdulillah. Ini masalahnya Bu. Mungkin sebagai sesama pendidik, tentu kita pasti menemukan berbagai masalah, terutama apalagi dengan menghadapi siswa di dalam kelas. Mungkin sedikit berbeda ya dengan Bu Vivi yang guru kelas. Kebetulan saya adalah sebagai seorang guru mata pelajaran. Tentu mungkin agak sedikit lebih kompleks masalah yang saya hadapi dan sedikit kompleks pemahaman saya tentang siswa. Jadi apa yang dapat saya bantu, Bu Pet? Begini Bu, kebetulan ya ketika saya menghadapi murid di dalam sebuah kelas, itu rasanya saya sudah cukup, artinya mungkin saya sudah coba beberapa macam cara dalam menghadapi bagaimana agar si anak bisa mempunyai perilaku yang lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang coba Bu Pet ceritakan apa masalah yang Bu Pet hadapi saja. Saya tidak menyebutkan namanya ya Bu. Begini, di awal semester kebetulan saya sudah lebih sedikit agak melihat ada celah pada si anak tersebut, mungkin dari perilakunya yang kurang baik. Jadi saya sudah mencoba untuk yang pertama, saya ingin dia untuk menjadi lebih baik itu dengan cara yang sedikit agak keras. Tetapi setelah saya lakukan hal tersebut dan saya amati setelah 1 bulan, ternyata hal tersebut tidak berhasil. Lalu muncul di pemikiran saya kalau saya mungkin harus mengubah cara saya untuk mendekati si anak tersebut. Apa rencana Pet untuk mendekati anak tersebut? Mungkin saya ingin mengubah cara saya. Yang pertama dari cara yang agak keras, sekarang mungkin saya akan coba lagi dengan cara yang sebaliknya. Saya berharap dengan cara yang sebaliknya itu, dengan mendekati, dengan memahami anak tersebut, berharap saya anak tersebut akan menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan kita sudah tahu nih apa masalahnya, Pet kurang merasa nyaman dengan anak tersebut. Jadi solusi atau langkah selanjutnya yang ingin Pet capai agar Pet bisa menyelesaikan masalah ini, apa langkah selanjutnya yang dilakukan? Nah, mungkin ini yang akan sedikit saya meminta pendapat dari Bu Vivi ya. Apakah cara ini menurut Bu Vivi nanti akan berhasil untuk saya lakukan atau tidak? Ini Bu, mungkin untuk tahap awal saya akan coba mendekati si anak secara individual dengan agak lebih intens, artinya dengan
pendekatan yang agak lebih intens terhadap anak, mungkin kita nanti akan bisa mengetahui penyebab mengapa si anak tersebut berperilaku seperti itu. Karena kita tidak mungkin langsung menjudge anak tanpa kita mengetahui latar belakang mengapa dia bersikap seperti itu. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu juga ya Bu ya. Tidak mungkin kita melakukan, artinya ingin melakukan pendekatan terhadap anak dengan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali saja. Tentu itu membutuhkan waktu. Mungkin dalam rentang waktu 1 sampai 1,5 bulan ke depan akan saya coba dulu dengan cara tersebut. Ada lagi yang ingin Bu Pet lakukan dalam masalah Bu Pet tersebut? Rencananya ke depan saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara individual dengan agak sedikit lebih intens lagi, mungkin dengan cara yang sebaliknya dari cara yang pernah saya lakukan. Apakah menurut Bu Vivi itu merupakan suatu tindakan yang kira-kira tindakan tersebut lebih baik tidak daripada cara yang sebelumnya saya lakukan? Kalau menurut saya dengan cara tadi itu tuh sudah bagus gitu. Jadi kita kan udah tahu nih masalahnya apa, dan sekarang solusinya udah tahu juga begini. Jadi kalau saya simpulkan, Bu Pet sudah tahu langkah-langkah apa yang ingin saya lakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, langkah apa yang ingin Bu Pet lakukan untuk memecahkan masalah ini? Pertama mungkin ya, dalam rentang waktu yang mungkin 1 atau sampai 2 bulan saya akan coba dulu untuk mendekatinya dengan cara yang agak sedikit artinya dengan cara yang lembut, karena mungkin dengan cara yang agak sedikit lembut kepada siswa tersebut, mungkin dengan hal tersebut dia akan nanti bisa bercerita kepada kita, dan kita pun nanti berharap dia bisa setelah bercerita itu, jadi kita bisa mengetahui apa penyebab dia mempunyai perilaku seperti itu. Dan karena tidak fair rasanya jika setelah kita mengetahui latar belakang penyebab anak berperilaku seperti itu, nah lalu kita juga harus mengambil langkah-langkah yang lebih baik sehingga dengan hal tersebut kita bisa memahami kondisi si anak seperti apa. Kemudian jika hal tersebut nanti mungkin tidak berhasil, artinya jika tidak berhasil dalam tahap kedua dalam pendekatan saya nanti, mungkin saya akan mencoba untuk menghadirkan orang tuanya ke sekolah. Bahkan jika orang tua tidak mau untuk didatangkan ke sekolah, insya Allah saya akan mencoba untuk home visit, mendatangi rumah orang tuanya, karena menurut saya Bu ya, dengan home visit itu kita sedikit agak lebih mengenal apakah pribadi si mengapa anak seperti itu, lalu lingkungannya bagaimana, kemudian latar belakang keluarganya seperti apa, apakah secara ekonomi dia mampu atau tidak, apakah dari latar belakang pendidikan orang tua. Dari apa yang telah Ibu
Pet jelaskan tadi, Bu Pet menceritakan tadi, sekarang apa langkah yang menjadi prioritas atau langkah yang paling utama yang ingin Bu Pet lakukan dari 2 langkah yang telah disampaikan tadi? Prioritas utamanya kalau menurut saya ini berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, akan lebih efektif merubah sikap anak itu dengan cara mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Jika orang tuanya tidak mampu untuk datang ke sekolah atau mungkin dengan kesibukannya yang tidak bisa kita ganggu, saya akan lebih cenderung untuk home visit. Jadi dengan kunjungan rumah itu akan lebih efektif untuk kita mengetahui background si anak tersebut. Jadi Bu Pet kan udah tahu tuh apa langkah selanjutnya yang ingin Bu Pet capai. Saya sangat setuju sekali dengan datang ke rumah orang tua murid tersebut untuk melakukan pendekatan secara personal. Jadi siapa yang bisa membantu Bu Pet untuk menjalankan langkah yang akan Bu Pet tempuh? Itu kan cuma baru ada di pikiran saya ya Bu ya. Tentu hal ini tidak luput dari kita harus konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman yang lain, misalnya mungkin bisa membantu saya nanti jika memang diberi izin untuk hal yang seperti itu. Saya setuju sekali dengan langkah yang Bu Pet akan lakukan pada saat penyelesaian masalah yang terjadi ini. Ya, karena sebagai seorang guru pastinya ya Bu, kita ingin yang terbaik untuk siswa kita. Apakah Bu Muti setuju dengan ide yang saya sampaikan? Itu ide yang luar biasa sekali Bu Pet. Saya sangat setuju dengan keputusan akhir yang Bu Pet sampaikan. Jadi saya sangat berharap nantinya dukungan terutama kepada Bu Titi yang sudah bersedia untuk mendengarkan keluhan saya sebagai teman sejawat. Jadi harapan besar saya nantinya Bu Titi juga membantu saya dalam hal ini ya Bu ya. Tentu saja Bu Pet, saya akan membantu Bu Pet semampu saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nantinya berhasil dan juga bisa kita merubah perilaku siswa kita untuk menjadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan Bu Pet. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Titi. Sama-sama Bu Pet.